wabarakatuh. Masih bersama Porang Jombang guys. Porangnya orang Jombang. Wong kucul wong bento wong bekekok yang ini ki tidak apa-apa. Kita bertani porang guys ya. Kita belajar tentang bercocok tanam porang. Dikatakan mudah, itu sebenarnya tidak mudah. Dikatakan susah, sebenarnya juga tidak sangat susah guys. Untuk porang sendiri itu memerlukan perawatan ya untuk di awal-awal seperti ini ya. Hari ini kita review tanaman kita yang dari biji katak isi 400 sampai 500 ya guys. Seperti ini. Ini kita tanamnya agak telat sedikit. Kita tanamnya bulan 11 pertengahan waktu itu ya. Itu kita sistemnya gejek, itu kedalaman 15 cm. Itu yang membuat pertumbuhan tunasnya ke permukaan tanah itu sangat lama ya guys. Karena kita mencoba sistem gejek itu kedalaman rata-rata 15 cm ya dari permukaan tanah, permukaan gulutannya ini. Itu kita pakai 15 cm. Sama yang di atas ini juga, ini lebih kecil lagi. Ini bibit isi 900, mulai 700 sampai 900 ya guys. Ini bibitnya ini karena ini sangat padat ya. Kita buat untuk pembibitan memang itu kita padatkan. Kalau ini tidak, kalau ini memang kita sistem tanam semuanya sama. Sistem gejeknya 15 cm ya guys. Jadi kita pengen tahu untuk porang sendiri itu di kedalaman yang lumayan dalam untuk bibit ukuran 400, 500 itu pertumbuhannya bagaimana. Memang saya akui untuk tumbuh tunasnya ke atas itu guys, itu cukup lama ya. Sorry agak batuk. Itu cukup lama. Memerlukan waktu kurang lebih setelah hujan itu bulan 12 itu akhir ya. Bulan 12 akhir itu mulai baru nampak kuncupnya ya guys. Karena kita kedalamannya sangat lama. Sangat dalam, 15 cm. Kita memang uji coba biar kita mengetahui antara jarak 5 cm, 10 cm sama 15 cm. Sedangkan untuk 15 cm itu tidak direkomendasikan ya. Yang direkomendasikan untuk biji katak kecil itu 5 cm, maksimal 10 cm lah. Itu udah sangat dalam 10 cm. Tapi kita cobanya itu 15 cm. Dan untuk pertumbuhannya alhamdulillah ya guys. Ini seharusnya sudah sangat tinggi karena yang 15 cm itu berada di tanah ya. Ini baru tunas kedua guys. Ini pertumbuhan tunas kedua. Kalau kita tanam katak tanpa naungan itu keunggulannya itu banyak guys. Banyak yang tunasnya itu lebih dari 2 ya. Itulah keunggulan kita tanam tanpa naungan. Bahkan ini DPL nya sangat rendah ya guys. DPL nya kita DPL 46. Di Jombang ini pertengahan antara Tuban sama Trenggalek ya, sama Malang Selatan, Malang Pantai. Itu kita di pertengahan, sama Tuban Pantai itu kita juga di pertengahan. Jadi di sini sangat panas guys karena di sini tidak ada pegunungan. Dan sekarang guys, mereka mulai tunas ketiga ya. Ini tunas ketiga. Keunggulannya kalau kita tanamnya dalam guys, ininya besar-besar ya. Tunas pertamanya besar-besar, rata-rata besar-besar. Beda sama tanam yang 5 cm, kedalamannya itu kecil-kecil ya. Untuk tunas pertamanya pasti kecil. Bisa dibuktikan dengan uji coba untuk tanam sendiri ya. Bisa dibuktikan kalau kedalamannya 15 cm guys, itu memang ini saya buktikan itu besar-besar ya. Ada juga yang memang rata-rata juga lumayan lah, tidak terlalu kecil, tapi rata-ratanya segini-segini ya guys. Rata-ratanya itu rata-ratanya. Dan sekarang untuk yang ini tunas kedua,
tunas kedua udah hampir sejempol tangan ya. Ini tunas ketiganya, ini nanti insya Allah yang besarnya pasti sejempol tangan lebih ya untuk tunas ketiganya. Seperti ini perkembangan kata isi 400 sampai 500 ya guys. Ini sebenarnya bukan karena kurang pupuk guys, tapi sudah kita pupuk, tapi tetap memang mereka tumbuhnya itu untuk warnanya itu kurang ya. Ibaratkan orang itu albino, memang mereka mengalami kelainan untuk warna. Jadi walaupun dipupuk banyak guys, tetap seperti ini. Beda sama yang lain. Tidak semua. Ini karena tidak semua ya. Ini semua yang dipupuk itu pekat-pekat ya, warnanya itu pekat-pekat. Karena mereka memang subur ya guys setelah kita pupuk. Rata-rata memang udah tunas ketiga seperti ini guys ya. Sudah tunas ketiga seperti ini tunas pertama, kedua, ketiga ya. Dan ini kedalaman tanam 15 cm seperti video yang saya buat beberapa bulan lalu. Itu di lahan satunya itu juga 15 cm dan di sini juga 15 cm. Tapi lahan satunya lebih kecil bibitnya lebih kecil, itu karena isi 1200 ya guys. Itu katanya itu sebenarnya dulu waktu masih basah itu mungkin hanya sekitar 800 700 ya guys. Tapi berhubung udah bulan 11 jadi katanya itu bener-bener udah menyusut ya, jadi isinya sangat banyak. Ini tunas pertama guys, perbedaannya seperti ini ya. Tunas pertamanya sama jentik saya ini ya, ini jari jentik saya ini sangat kecil ya. Terus perbedaannya tunas kedua bisa 5 kali dari tunas pertamanya ini guys. Bahkan untuk tunas ketiganya ini guys, ini lebih besarnya udah keterlaluan ya. Ya, inilah metode tanam 15 cm ya dari permukaan gulutan. Karena kita menggunakan sistem gejek, kita tidak menggunakan sistem cuklak ya. Ya rata-rata seperti ini guys. Ya, ini juga tunas ketiganya udah lumayan alhamdulillah. Bahkan ini terdiri dari beberapa tunas ya guys. Dari beberapa tunas, tapi alhamdulillah untuk tunas yang ini sudah mulai besar ya. Ya seperti ini pertumbuhannya hampir rata-rata ya. Nah ini yang kemarin guys, ini yang isi, ini yang 10 ya. Ini terdiri dari 10. Tunas pertamanya sangat kecil-kecil ya. Ini sangat kecil-kecil, tapi berubah akhirnya mulai besar dan mulai besar. Ini benar-benar kita menggunakan sistem gejek ya, 15 cm. Bisa dibuktikan. Kalau ada yang tidak percaya bisa kesini kita bongkar. Memang kedalamannya sangat dalam ya guys, karena kita memang selalu uji coba. Ini kedalaman memang benar-benar 15 cm dari permukaan gulutan ya. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya pun tidak mengecewakan kita ya. Pertumbuhannya untuk tunas keduanya sudah alhamdulillah udah besar-besar. Itu sedikit ilmu yang saya pelajari dari teman juga, itu menggunakan sistem penjelasan. Kalau lebih dalam itu batang akan lebih besar, karena mereka sebelum keluar dari permukaan tanah itu mereka sudah menyerap lebih banyak nutrisi, jadi mereka lebih besar ya guys. Ya seperti ini perkembangannya. Ini lahan kita ya, seperti itu guys. Ini sedikit review tentang ini tadi sedikit review dari kita tentang tanaman kita yang dari
katak isi 400 sampai 500 itu kita sistemnya gejik 15 cm untuk kedalaman ya. Dan ini pertumbuhannya seperti ini. Memang agak lama untuk tumbuhnya. Kita kalah cepat sama yang lain, tapi untuk tunasnya kita tidak kalah dengan teman-teman yang lain ya, karena kita memang mencoba metode tanam dengan kedalaman yang di luar rekomendasi. Ya seperti itu guys. Kalau nanti berhasil, insya Allah saya terapkan lagi di seluruh tanaman saya. Karena hasilnya untuk pengamatan saya sementara ini untuk tunasnya memang tumbuhnya lebih besar ya. Karena mereka sebelum muncul ke tanah itu mereka sudah melakukan penyerapan nutrisi yang banyak di dalam tanah. Seperti itu. Jadi itu merangsang mereka untuk pertumbuhan tunasnya itu lebih besar. Karena untuk menerobos tanah ke atas membutuhkan tenaga juga, ibaratnya seperti itu ya. Seperti itu guys penjelasan dari saya. Mungkin ada salahnya bisa dikoreksi di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, kawan-kawan silahkan subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa share juga. Terima kasih kalau bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau tidak bermanfaat, insya Allah saya terapkan untuk tanaman saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Jombang. Cihu.